Saya Rini Anggraini dari Prodi Perbankan Syariah 2017. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Desain Produk Bank Syariah. Nah, di soal yang pertama di sini ada jelaskan apa yang dimaksud kredit tanpa agunan, line facility, dan take over. Lalu jelaskan definisi akad lama dan terbarunya. Pertama, definisi kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan atau KTA adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Desain produk kredit tanpa agunan dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad kafalah, qard, dan ijarah. Di sini yang pertama, nasabah datang ke toko untuk membeli laptop sebesar 8 juta menggunakan kartu kredit atau angsuran 1 tahun. Yang kedua, toko mengirim informasi transaksi ke bank. Ketiga, bank menyetujui transaksi nasabah atau akad kafalah dan qard. Yang keempat, toko memberikan bukti pembelian dan barang. Kelima, nasabah mencicil laptop tersebut setiap bulannya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, nasabah membayar iuran membership ke bank setiap 1 tahun sekali atau ijarah. Desain produk kredit tanpa agunan dengan menggunakan akad baru, yaitu skema akad istisna. Di sini yang pertama itu nasabah atau pengguna kartu kredit datang ke bank untuk melakukan pembiayaan KTA menggunakan akad istisna. Karena nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkan, kesepakatan antara nasabah dengan bank adalah bank mengambil keuntungannya di dalamnya, atau harga total pembangunan ditambah dengan margin. Untuk bank dan nasabah dapat mencicilnya setiap bulan selama 10 tahun. Lalu yang kedua ini, bank mencarikan kontraktor. Yang ketiga, kontraktor mendesain sesuai keinginan nasabah. Yang keempat, bank membayar total pembangunan kepada kontraktor. Yang kelima, nasabah membayar cicilan rumah setiap bulannya selama 10 tahun. Definisi dari take over. Jadi take over itu diambil dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu take atau mengambil dan over yaitu mengalihkan. Menurut ekonomi Islam, take over disebut hiwalah atau pengalihan atau pemindahan hutang. Menurut fatwa DSN MUI, take over adalah pemindahan hutang nasabah dari bank lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Skema produk take over dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad qard plus murabaha. Jadi di sini yang pertama itu nasabah datang ke bank untuk men-take over KPR ke bank syariah dengan akad qard dan bank pun memberikan pinjaman kepada nasabah. Lalu yang kedua, dari pinjaman yang diberikan oleh si bank syariah, nasabah melunaskan kreditnya dengan bank konvensional. Maka akan menjadi milik nasabah secara penuh. Lalu yang ketiga, nasabah menjual aset untuk melunasi qard. Dengan hasil penjualan itu, nasabah dapat melunasi pinjamannya kepada bank syariah, sehingga asetnya menjadi milik bank syariah secara penuh. Nah, yang keempat, akad murabaha, yaitu kemudian bank syariah menjual secara murabaha dengan cicilan kepada nasabah, sehingga setelah di akhir ketika nasabah telah melunasi, maka aset menjadi milik nasabah kembali. Desain produk take over dengan menggunakan akad baru, yakni MMQ atau musyarakah mutanakisah. Yang pertama, nasabah mengajukan take over akad MMQ kepada bank syariah. Yang kedua, di sini ada 2A, yaitu porsi modal nasabah 40% dan 2B porsi modal bank syariah 60%. Yang ketiga, bank syariah melunasi utang nasabah kepada bank konven. Yang keempat, perolehan aset, yaitu perolehan aset rumah ini merupakan modal usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya disewakan atau ijarah. Yang kelima, akad ijarah, yakni aset berupa rumah ini disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujrah ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.
Yang keenam, bagi hasil. Dari bagi hasil uang sewa dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Definisi dari line facility. Line facility adalah bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Desain produk line facility dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu murabahah bil wakalah. Pertama, wa'ad bank untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Yang kedua, nasabah membeli mobil sebagai wakil bank atau mobil menjadi milik bank. Yang ketiga, bank syariah menjual mobil secara murabahah kepada si nasabah. Dan yang keempat, nasabah membayar cicilan kepada bank syariah. Desain produk line facility dengan menggunakan akad baru, yaitu ijaroh bil wakalah. Pertama, nasabah datang ke bank dan melakukan pengajuan pembiayaan atau portofolio kendaraan mobil dengan akad ijaroh. Yang kedua, bank melakukan kerjasama dengan sebuah dealer untuk bentuk wakalah. Yang ketiga, kemudian bank melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk melanjutkan pembiayaan. Yang keempat, setelah bank dan nasabah sudah sepakat, selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diminta oleh si nasabah. Yang kelima, nasabah membayar cicilan tiap bulannya kepada bank. Dan yang keenam, setelah membayar, bank membayar lagi kepada pihak dealer. Nah, yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud deposito, giro, tabungan, dan investasi emas. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Definisi dari deposito, yaitu merupakan salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditunjukkan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Saya akan menjelaskan tentang skema deposito dengan akad mudharabah, yakni salah satu contoh skema lama. Di dalam skema ini yaitu ada Arapana 1, yaitu nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah sebesar 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu Arapana yang kedua itu, uang tersebut akan dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Lalu Arapana ketiga yaitu bagi hasil. Dari hasil usaha akan mendapatkan keuntungan 10 juta. Yakni keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah di awal, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Di Arapana yang keempat ini, bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta dan bagi hasil untuk bank sebesar 4 juta. Setelah jatuh tempo, nasabah akan mengembalikan uangnya yaitu senilai 10 juta ke bank dan akad mudharabah selesai. Lalu di sini ada skema deposito dengan menggunakan akad baru, yaitu akadnya musyarakah. Pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad musyarakah sebesar 60 juta dan bank 40 juta. Karena akadnya musyarakah, maka kedua belah pihak sama-sama memberikan modal dan terkumpul 100 juta. Dan untuk nisbahnya itu kesepakatan di awal, yakni 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank dengan jangka waktu yang ditentukan selama 1 tahun. Lalu yang kedua itu, uang tersebut akan dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Dan dari usaha syariah ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Dan keuntungannya tersebut akan dibagi dua sesuai nisbah di awal, yakni 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Yang keempat, bagi hasil nasabah sebesar 30 juta sesuai nisbah dan bagi hasil untuk bank sebesar 20 juta sesuai nisbah. Apabila ada kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal. Dan setelah itu jatuh tempo yang ditentukan, akad musyarakah selesai dan modal nasabah dikembalikan 60 juta dan modal bank dikembalikan 40 juta. Definisi dari investasi emas. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan.
Lalu di sini saya juga akan menjelaskan skema produk investasi emas dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad murabaha. Nah, yang pertama ini nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi terkait persyaratan emas yang akan dibeli oleh si nasabah. Lalu yang kedua, nasabah dan bank syariah melakukan transaksi akad murabaha, yaitu dengan pembayaran dilakukan secara cicilan ataupun tunai. Dan si nasabah ini memilih membayar cicil. Lalu bank syariah memesan emas secara tunai kepada penjual, yaitu PT Antam. Nah, dari PT Antam ini akan menyerahkan barang, sertifikat atau dokumen kepada si nasabah. Lalu yang kelima ini, nasabah akan membayar secara cicil kepada bank syariah. Desain produk investasi emas dengan menggunakan akad baru, yaitu musyarakah mutanakiso. Jadi yang pertama ini, nasabah memiliki aset emas 100 gram senilai 200 juta, kemudian nasabah ingin membeli rumah senilai 250 juta. Maka nasabah melakukan pembiayaan ke bank sebesar 50 juta dengan nisbah bagi hasil sewa keuntungan 70% untuk nasabah dan 30% untuk bank. Kemudian nasabah dan bank melakukan kontrak akad MMQ, yaitu musyarakah mutanakiso. Lalu yang kedua itu, setelah itu bank dan nasabah membeli rumah seharga 250 juta. Biaya kontrak pembelian kepemilikan rumah itu nasabah cicil selama 24 bulan. Perhitungannya itu 50 juta atau modal bank dibagi 24 bulan sama dengan 2.084.000 per bulan. Lalu, karena nasabah menyewa rumah tersebut, maka nasabah juga membayar sewa, yang mana hasil sewa tersebut merupakan keuntungan bagi bank dan bagi nasabah. Sewa per bulan dikenakan 500.000 per bulan dibagi dengan nisbah antara bank dengan nasabah. Maka keuntungan bagi bank adalah 150.000 per bulan dan keuntungan bagi nasabah adalah 350.000 per bulan. Lalu yang terakhir, nasabah membayar cicilan dan disertai dengan pindah kepemilikan. Lalu bank memberikan rumah disertai perpindahan kepemilikan. Definisi dari giro. Jadi giro itu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Saya akan menjelaskan desain produk giro dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad mudharabah. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad mudharabah. Dalam hal ini nasabah selaku sohibul mal dan bank selaku mudharib. Yang kedua, nasabah menitipkan dananya kepada bank dengan nisbah yang telah disepakati. Lalu yang ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga, yaitu usaha. Yang keempat, pihak ketiga atau usaha akan memberikan keuntungan bagi hasil kepada bank. Yang kelima, nasabah dapat mengambil dana simpanan tersebut dari bank dengan waktu kapanpun dan menggunakan alat penarikan cek, bilet, giro, dan lain-lain, serta bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah kepada giro tersebut. Desain produk giro dengan menggunakan akad baru, yaitu akad qard atau qardul hasan. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad qard. Dalam hal ini nasabah selaku mukrid atau pemberi pinjaman dan bank selaku muktarid atau peminjam. Yang kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank. Ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga atau usaha. Yang keempat, pihak ketiga atau usaha memberikan keuntungan kepada bank. Yang kelima, bank mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat mengambil dananya dengan waktu kapanpun. Dengan alat ini, penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Definisi dari tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu.
Desain produk tabungan dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad wadiah yad domana. Jadi yang pertama ini nasabah datang ke bank untuk menitipkan dananya. Lalu yang kedua, oleh bank dana yang dititipkan dari si nasabah akan disalurkan kepada pihak ketiga atau si pengguna dana. Lalu hasil dari usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga akan dibagi hasil dengan si pengguna dana dan bank. Yang keempat, keuntungan yang diterima oleh bank akan dibagi hasil lagi kepada nasabah, yaitu berupa bonus. Desain produk tabungan dengan menggunakan akad baru, yaitu multi akad yang terdiri dari wadiah plus mudharabah. Jadi yang pertama ini nasabah dan bank syariah melakukan akad wadiah serta nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Yang kedua, bank syariah melakukan akad mudharabah kepada pihak ketiga. Lalu dari dana yang dititipkan oleh si nasabah kepada bank syariah akan disalurkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dari hasil usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, keuntungan ini akan dibagi hasil lagi kepada pihak ketiga dan bank syariah sesuai nisbah dan kesepakatan di awal. Yang kelima, dari keuntungan yang diterima oleh bank akan dibagi lagi kepada nasabah berupa bonus. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud jual beli emas, pembiayaan, dan transfer. Lalu jelaskan definisi akad lama dan terbaru. Pertama, definisi dari jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas dan pembeli, atau sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Desain produk jual beli emas dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad murabahah. Pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, meliputi jenis barang dan harga jual. Kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang ketiga, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau si penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah dan akad tersebut. Keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Yang keenam, nasabah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan nasabah ialah dengan cara angsuran atau dicicil. Desain produk jual beli emas dengan menggunakan akad baru, yaitu akad istisna. Jadi yang pertama ini nasabah pesan barang ke bank, yaitu nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dengan spesifikasinya, yaitu dengan 1 gram emas sebesar Rp700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk produsen dengan per gram Rp25.000. Lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram. Lalu yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad istisna. Jadi di sini nasabah memesan sebanyak 20 gram, maka 700.000 dikali 20 gram sama dengan 14 juta. Dan untuk uang produsen 25.000 kali 20 gram sama dengan 500.000 dengan menggunakan akad istisna. Waktu untuk penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu. Lalu yang ketiga, pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah sebesar 14 juta ditambah 500.000 sama dengan 14.500.000 rupiah. Lalu yang keempat, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Yang kelima, jika emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank dan nasabah. Lalu yang 5B, maka emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang kedua, definisi dari pembiayaan. Jadi pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Desain produk bank syariah yaitu pembiayaan dengan akad yang sudah ada, yakni akad murabahah.
Jadi di sini yang pertama itu nasabah datang ke bank ingin membeli produk sebuah sepeda motor. Nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ia pesan dan setelah itu mereka menegosiasi tentang harga dengan memakai akad jual beli yaitu murabaha. Lalu yang kedua, bank membeli barang kepada supplier atau si penjual. Nah, dari supplier ini, supplier mengirim barang yang sudah dipesan oleh si nasabah dan nasabah pun menerima barang serta dokumen dari produk yang telah ia pesan. Yang keempat, barang sudah diterima oleh nasabah. Nah, lalu yang kelima, nasabah membayar ke bank, bisa berupa cicilan ataupun cash. Desain produk pembiayaan dengan menggunakan akad baru yaitu akad salam. Di sini arah panah pertama yaitu pesanan dengan spesifikasi. Jadi pembeli akan membeli produk berupa traktor karena traktor ini tidak dapat disediakan langsung saat si pembeli melakukan akad dengan si penjual dan si pembeli pun menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Lalu yang kedua, negosiasi dan akad salam. Si penjual dan si pembeli melakukan akad salam dan negosiasi. Arah panah ketiga, si pembeli membayar cash atau bayar langsung. Arah panah keempat, produksi sesuai pesanan. Jadi penjual memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan yang dipesan oleh si pembeli. Nah, yang arah panah kelima ini kirim barang. Jadi penjual mengirim traktor ke si pembeli yang sebelumnya sudah dipesan. Ketiga, definisi dari transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Jadi transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat di dalam wilayah yang sama ke daerah lain maupun ke luar negeri. Skema desain produk transfer dengan menggunakan akad yang sudah ada yaitu akad wakalah. Jadi yang pertama itu nasabah A melakukan akad wakalah dengan bank syariah untuk transaksi transfer ke rekening nasabah B dengan nomor rekening yang jelas dan jumlah nominal yang jelas. Lalu yang kedua, bank syariah mengirimkan atau mewakilkan jumlah nominal uang nasabah A kepada si nasabah B. Skema desain produk transfer dengan menggunakan akad baru yaitu akad wadiah wal wakalah bil ujroh. Jadi yang pertama ini, Rani ingin mengirim uang kepada Cynthia dengan melalui via Wesel Post. Lalu yang kedua, Wesel menerima uang Rani dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Yang ketiga, Cindy, teman Rani, dapat mengambil uangnya dan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud asuransi, wakaf lingkat sukuk, dan reksadana. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Pertama, definisi dari asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Desain produk asuransi syariah dengan menggunakan akad yang sudah ada yaitu akad mudharabah. Pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam dua akad tabaru dan mudharabah sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misal untuk tabaru 50% dan untuk mudharabah 50%. Yang kedua, dana mudharabah diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Yang ketiga, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan dana tabaru. Yang keempat, efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Yang kelima, hasil dari keuntungan tersebut maka dibagi hasilkan kembali kepada nasabah. Desain produk asuransi syariah dengan menggunakan akad baru yakni
Akad Wadiah Bil Ijaroh. Yang pertama, nasabah datang ke PT Asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad Wadiah Bil Ijaroh. Yang kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Yang ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan atau wadiah dan pengajuan klaim atau ijaroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Yang keempat, nasabah mengkonsultasi kesehatan ke rumah sakit. Yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Yang keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Wakaf produktif yaitu wakaf uang atau yang juga bisa disebut dengan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan hanya pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Desain produk wakaf link sukuk. Akad yang sudah ada yaitu akad ijaroh. Yang pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Yang kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijaroh. Yang ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Yang keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Yang kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Yang keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Yang ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga maka akan menjadi pendapatan BUMN. Yang kedelapan, BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor ditambah uang hasil ijaroh atau sewa gedung. Yang kesembilan, setelah di akhir periode, maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya. Maka uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Desain produk wakaf link sukuk dengan akad baru, yakni akad murabahah. Yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan penerbitan sukuk yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah atau investor berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran jadi maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Yang keenam, imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. Yang ketujuh, BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Yang kedelapan, pada akhir periode sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Ketiga, definisi dari reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh para pemodal dalam reksadana. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Skema desain produk reksadana syariah dengan menggunakan akad yang sudah ada yaitu wakalah dan mudharabah. Mekanisme pembelian reksadana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Lalu, manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio kolektif. Kemudian, bank kustodian diberi wewenang untuk
melaksanakan penitipan kolektif, sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal dan manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Lalu yang keempat, pemilik modal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan dan manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian, kecuali terjadi karena kelalaiannya. Desain produk reksadana dengan menggunakan akad yang baru, yaitu akad musyarakah. Di sini yang pertama itu investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Lalu yang kedua, kemudian manajer investasi ini mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Lalu yang ketiga, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang keempat, pembagian hasil. Di sini pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik si investor dan manajer investasi. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud sukuk, saham, dan hedging. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Pertama, definisi dari sukuk. Berdasarkan DSN MUI, sukuk didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Menurut Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atau bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Desain produk sukuk dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu akad mudharabah. Emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Nah, yang pertama ini peningkatan aktiva produktif. Jadi dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Lalu yang kedua, pendapatan margin. Dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Yang ketiga, distribusi pendapatan bagi hasil untuk investor dan emiten. Pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang keempat, pengembalian modal saat jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Desain produk sukuk dengan menggunakan akad baru, yaitu MMQ atau musyarakah mutanakisah. Jadi yang pertama ini akad MMQ, yaitu emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada SPF sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Lalu arapana yang kedua menerbitkan sukuk, SPF menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor. Arapana ketiga, investor mewakalahkan dananya kepada SPF. Arapana yang keempat yaitu emiten dan SPF melaksanakan usaha bersama. Arapana 5, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak. Lalu yang arapana ke-6 ini, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Terakhir, arapana ke-7, SPF menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Definisi dari hedging.
Secara etimologis, hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge, lindung nilai. Secara terminologis, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebutkan, hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Desain produk hedging syariah dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu SARF. Jadi di skema hedging ini ada seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan, dan nilai tukar yang disepakati berada di titik Rp10.000 atau 1 US dollar. Skema desain produk hedging dengan menggunakan akad baru, yaitu bai al tawaruk. Jadi di sini yang pertama itu wakalah untuk beli sil'ah. Konsumen komoditi memberi kuasa akad wakalah kepada peserta komersial untuk membeli sil'ah secara tunai dalam mata uang yang diserahkan. Lalu yang kedua, berdasarkan akad wakalah, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Lalu yang ketiga, konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa surat penguasaan atas komoditi tersetujui atau SPAKT yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi. Yang keempat, peserta komersial membeli sil'ah dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan. Yang kelima, diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Yang keenam, peserta komersial menjual sil'ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Lalu yang ketujuh, konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Ketiga, definisi dari hedging. Secara etimologis, hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge, lindung nilai. Secara terminologis, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebutkan, hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Skema desain produk saham syariah dengan menggunakan akad yang sudah ada, yaitu musyarakah. Pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Kedua, investor membayar atau membeli saham tersebut kepada emiten. Yang ketiga, emiten menyerahkan saham kepada investor. Skema desain produk saham syariah dengan menggunakan akad baru, yaitu akad MMQ atau musyarakah mutanakisah. Jadi yang pertama ini, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisah kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah bagi hasil. Kedua, emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Yang ketiga, setelah selesai membangun perumahan, lalu si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Lalu yang keempat, dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan, yaitu emiten sebesar 60% dan investor sebesar 40%. Yang kelima, emiten secara bertahap atau menyicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Yang keenam, investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe karena itu sangat berguna untuk nilai UTS.